Selamat beraktivitas untuk kalian semua. Saya terganggu dengan komentar ini. Komentar ini, yang ini nih. Komentar ini nih dikomentari oleh video saya terkait dengan menghafal Alkitab itu. Lalu dia katakan begini, coba kita baca di atas ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah menulis perjanjian baru. Itu disematkan oleh orang-orang yang mengkanonkan PB, itu perjanjian baru, mulai abad ke-367 sampai dengan 405 Masehi dalam konsili-konsili. Jadi sesungguhnya tahun yang dimaksudkan tahun 367 itu sebenarnya konsili non formal, mengumpulkan. Tapi perlu ketahui bahwa setelah para murid menulis kitab-kitab itu, maka perlu ada orang yang mengkanonkan, maka dikanonkanlah perjanjian baru yang ditulis oleh para murid dan rasul-rasul itu untuk menghindari kitab-kitab yang tidak sah muncul beberapa tahun kemudian, apalagi ratusan tahun kemudian, semacam Injil Thomas, ada Injil Barnabas, dan Injil-Injil yang lain yang tidak diakui oleh gereja. Untuk menghindari itu perlu dilakukan pertemuan ya sebagaimana dimaksudkan 367 itu sampai dengan 405 itu. Tapi itu tujuannya adalah supaya tidak kehilangan makna atau esensi daripada yang mereka tulis itu. Jadi intinya Injil yang dimaksudkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ditulis oleh para murid, bukan ditambahkan oleh para pastor, bukan. Tapi itu betul-betul ditulis oleh para murid, barulah dikumpulkan. Itu. Jadi Injil kita orang Kristen itu bukan Injil dongeng, tapi sejarah, Injil sejarah yang tercatat. Dari dokumen-dokumennya ada. Pemerintahannya siapa, yang menguasai wilayah itu siapa, itu semua tercatat. Dan itu ada dalam sejarah hidup manusia itu. Jadi bukan karangan sembarangan, apalagi tiba-tiba langsung plak ada. Jadi ada kitab besar dari atas turun. Nah, tidak ada itu. Tidak ada itu. Yang benar itu ditulis oleh para rasul. Itu. Jadi bukan seperti yang di komentar ini sebagaimana yang dimaksudkan. Jadi orang-orang yang mulai disematkan, saya pikir itu sesuatu yang dokumennya tidak ada. Coba selidiki di Google tahun yang Anda maksudkan itu 367 sampai dengan 405 itu. Di Google dokumennya jelas tercatat itu. Apa yang terjadi dengan itu, apalagi coba buka kamus besar online, Wikipedia, coba buka. Pasti dokumennya ada itu. Tahun 367 sampai dengan 405 apa saja yang terjadi tercatat oleh kamus online. Apalagi dokumen sejarah pasti ada itu, bahwa Injil Matius, Markus, Lukas ditulis oleh murid-murid atau rasul-rasul daripada Yesus Kristus. Gitu. Jadi tidak ada itu bilang, nah ini hasil konsili Nisea, konsili Kalsedon, ataupun konsili Jamnia, itu tidak ada itu. Konsili-konsili itu hanya untuk menetapkan atau mengesahkan apa yang sudah dituliskan itu, supaya tidak kehilangan dokumen tertata rapi. Kita bisa buktikan dengan secara akademik, baik itu mempelajari papirus tertua sampai dengan yang kasih kode P16 itu tertua. Itu sampai dengan dokumen-dokumen kitab sejarah, bahkan kitab-kitab perjanjian baru itu. Jadi tidak ada itu, kawan. Tidak ada
penambahan dilakukan oleh konsili-konsili, tidak ada. Mereka hanya mengesahkan, bukan menambah kitab. Bukan menambah kitab, tapi kitab-kitab yang ditulis itu disahkan, ditetapkan, disegel itu oleh dalam konsili-konsili. Apalagi konsili Jamnia itu. Jadi kalau mau belajar apa saja yang terjadi, bacalah buku-buku semacam Harta Dalam Bejana, itu menjelaskan secara detail. Buku Harta Dalam Bejana itu jelas itu. Pengarangnya Van den End itu orang Belanda. Dia menulis itu lengkap, sistematis. Itu kawan. Semoga Anda diberkati Tuhan dan tidak tersesat ya. Supaya bagus, cari buku Harta Dalam Bejana. Saya punya itu bukunya. Pasti dapat informasinya lengkap, akurat. Apalagi baca dokumen-dokumen terkait dengan konsili-konsili itu. Pasti kau diberkati Tuhan. Semangat dan Tuhan berkati, sehat selalu.